Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berjumpa lagi di Better Life Indonesia. Di video yang kemarin kita udah membahas CSS yang materi eksternal ya. Hari ini kita tetap menggunakan CSS pendekatan eksternal. Jadi siapkan HTML-nya sama ini file CSS-nya. Ini file yang kita gunakan untuk praktek kemarin. Jadi kita nggak terlalu banyak membuat create file. Nah, sekali lagi ini tetap menggunakan pendekatan CSS eksternal. Kali ini kita akan berbicara CSS untuk wilayah ya, atau belajar layout sangat dasar dulu. Nanti kita juga akan membahas, kita akan juga praktek untuk CSS digunakan sebagai layout. Sekarang dasarnya dulu untuk membuat area atau wilayah. Seperti biasa, saya menggunakan Macromedia Dreamweaver 8. Anda boleh menggunakan editor web apapun, silahkan. Ini Macromedia Dreamweaver 8 ini sudah sangat lama ya software ini, tapi tetap sampai sekarang masih saya gunakan karena saya merasa nyaman menggunakan ini, ya sudah gitu aja. Dan juga browsernya, ini saya pendekatannya pakai Chrome aja. Nah, ini kan tugas kita yang kemarin ya, yang kemarin kita kerjakan adalah ini, untuk membuat tulisan dengan warna latar belakang yang bisa diulang-ulang. Tetap juga hari ini kita menggunakan CSS class agar bisa diulang-ulang, biar nanti bisa digunakan untuk area. Di HTML-nya saya pakai bantunya tabel untuk contoh materi kita hari ini. Karena ini pakai Macromedia, jadi tabel ada di sini ya. Bisa pakai tabel yang di sini atau bisa langsung pakai coding, sama saja boleh. Kalau pakai Macromedia kan dipermudah dengan adanya tool-tool seperti ini, kayak tabel ini nggak harus coding pun bisa. Toh nanti tetap jadi coding juga. Nah, ini kan jadi coding juga. Karena tadi kan saya ngeklik 3x3 ya, jadi tabelnya 3, row-nya juga 3. Nah, ini untuk sintak tabelnya sama persis kalau kita ngetik di notepad ya seperti ini. Hanya bedanya dia dipermudah dengan tool gitu aja. Tabel isinya 200, bordernya 1. Saya pakai border dulu biar mudah nanti kita maintenance-nya. Nih, tabelnya jadi. Saya tekan F5 barusan. Coba di sini kasih break aja biar agak rapi nanti. Nah, itu BR. Tinggal tambahin tutupnya. Ctrl V, Ctrl V. 3 kali break. Oke, save. Di browser saya tekan F5. Nah, nih, turun. Misalkan dengan tabel yang seperti ini, 3 kolom 3 baris, yang mau bikin papan catur misalkan, belang-belang biasanya papan catur hitam, putih, hitam, dan seterusnya. Tapi nggak harus kayak gitu sih, ini pun juga bisa kita kasih warna-warna lain. Yang penting nanti teman-teman tahu bahwa satu sel ini bisa kita gunakan sebagai satu area misalkan nanti untuk belajar layout. Contoh kita masuk CSS dulu. Oke, ini ada hijau, merah, hitam. Ini yang kita gunakan kemarin ya. Nah, ini sudah ada hitam ini. Nah, hitam di sini langsung kita tanam di tabel. Oke, karena tabel itu sudah punya ini ya, sudah punya sintak TD, buka kurung, tutup kurungnya juga dengan kurung siku. Jadi lebih memudahkan kita tanam kelasnya di sini. Div class atau div ID-nya bisa numpang ke tabel TD-nya. Tidak harus kita menggunakan div seperti kemarin ya, div spasi kelas dan seterusnya. Coba kita praktekkan di sini. Saya taruh kursornya di TD sini, kemudian spasi, saya langsung ketik aja kelas. Nah, itu kan langsung kelihatan hijau, hitam, merah. Saya kasih hitam. Oke, tidak perlu ditutup. Kenapa tidak perlu ditutup? Karena dia numpang di TD, berarti penutupnya juga ikutan penutupnya TD. Di sini saya kasih nama hitam. Hitam. Oke, kita lihat hasilnya di browser. Nah, udah ya. Tulisannya warna putih, backgroundnya warna hitam. Kenapa tulisannya warna putih? Di sini juga warna putih, lihat yang atas. Meskipun backgroundnya hijau, background merah, ini background hitam, tulisannya semuanya putih. Dan ini pun juga tulisannya putih. Saya buktikan dulu. Ini ada satu sel, saya pakai praktek misalkan kosong gitu aja ya tulisannya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata tulisannya warna hitam. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa tidak kita kasih maintenance apapun, teks itu secara default jika memiliki background dia akan berwarna putih.
Tetapi teks jika tidak memiliki background, maka secara default dia warnanya hitam. Nah, ini yang sebelah ini, tulisan hitam ini tadi kita berikan background dengan kelas hitam. Ini ya, kelas hitam. Meskipun tidak kita beri sentuhan apapun di font, dia akan otomatis warnanya putih. Sebaliknya, yang tidak kita kasih material apapun, di backgroundnya juga tidak ada, dia warnanya jadi putih. Kok putih? Apalagi warnanya font jadi hitam. Lalu apa jadinya jika backgroundnya ini warna putih? Apakah fontnya nanti berwarna selain putih atau otomatis berganti? Ya, kita coba. Jangan diduga-duga, jangan diramal-ramal. Misalkan saya bikin satu putih. Nah, sini langsung aja ya, background colornya putih. Terus apa lagi ini? Background color putih. Oke, tutup. Terus kita tanam di sini, misalkan div class putih. Nah, ini masuk. Ini tulisannya saya ganti putih. Sorry, yang sini saya kasih tulisan kosong yang tidak kita berikan maintenance apapun. Biar kelihatan nanti hasilnya bagaimana. Nah, ini putih backgroundnya, ini kosong, tidak ada backgroundnya. Ternyata otomatis berubah. Ini pakai warna default, yaitu teksnya berwarna hitam. Seumpama kita samakan dengan ini, colornya pun juga ini. Jadi seperti apa? Color FFFF itu apa ya? Putih. Berarti ini nanti backgroundnya putih, teksnya juga putih. Nggak kelihatan dong. Oke. Nah, putih nggak kelihatan karena backgroundnya putih, teksnya tuh, teksnya juga putih. Jadi secara otomatis tanpa kita kasih ini tadi, saya hapus. Nah, dia otomatis jadi hitam. Jadi itu otomatisnya dia ya, dia sendiri yang menyesuaikan. Kalau yang tulisan kosong ini dia nggak ada backgroundnya. Oke, kembali ke CSS untuk wilayah atau untuk area. Ini udah kita bikin belang-belang hitam. Saya misalkan sekarang di sini kelas yang ini tadi yang putih saya batalkan aja. Jadi warna hijau. Terus yang bawah ini klik di TD kemudian spasi ketik aja kelas. Jadi ID kelasnya numpang di TD merah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dia berulang-ulang. Sama, ini pun juga bisa kita ulang-ulang karena penggunaan kelas. Ini saya copy paste aja ya, karena kan sintaknya sama. Nah, biar bekerja kita lebih cepat. Oke, sama. Hitam, hijau, dan merah. Ini area. Kemudian karena kita sudah berhasil bikin area, tabelnya, bordernya jangan dihilangkan, tetapi dibikin saja 0. Kalau dihilangkan kan ini nanti border ini dihapus ya. Tapi bikin aja 0. Maksudnya apa? Sewaktu-waktu kita mau maintenance lagi, ini tinggal diganti 1 biar bordernya kelihatan. Nah, seperti ini hasilnya. Ingat kelas ini ya, yang pakai CSS kelas titik ini, keunggulannya dia bisa diulang-ulang. Sebenarnya untuk membuat seperti ini pun, ini kita bisa menggunakan bantuan software grafis misalkan, atau pakai Corel atau pakai Photoshop atau pakai apapun. Pakai Flash juga bisa. Misalkan bikin background hitam dengan tulisan warna putih seperti ini misal. Tetapi dengan CSS pun hal ini bisa dilakukan. Dan nanti loadnya saat web ini di load akan lebih ringan. Karena saat kita membuat web, salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa web yang Anda bikin itu tidak selalu diakses oleh orang-orang yang punya kecepatan internet tinggi. Jadi perhatikanlah kalau Anda bikin web itu seringan mungkin, semudah mungkin, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kecepatan internet tinggi dan tidak punya kuota yang banyak tetap bisa mengakses web Anda. Nah, itu. Jadi bisa seperti ini. Nanti kita juga akan bikin tombol dengan bantuan tabel. Seperti ini juga sebenarnya juga bisa dijadikan tombol. Tinggal nanti kita tanam hrefnya seperti apa. Ya, seperti itu hari ini perjumpaan kita untuk CSS eksternal dengan pendekatan
wilayah atau area. Kemarin kita berbicara tentang teks, hari ini kita bicara tentang area. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar di bawah ini, tapi tolong simak video ini mulai awal sampai akhir dulu, baru Anda memberikan pertanyaan. Karena dari beberapa pertanyaan kemarin, terutama Anda yang sekarang mahasiswa saya, sudah diberikan materi dari awal sampai akhir di video, ternyata itu juga yang Anda tanyakan. Jadi ibaratnya gimana ya, di video itu udah ada jawabannya tapi Anda tanyain lagi, nah kan gitu, kelihatan kalau nggak menyimak materi dengan baik. Bagi Anda yang orang umum silahkan, semoga video di materi ini bermanfaat. Bagi Anda yang sekarang sedang menempuh mata kuliah algoritma pemrograman web, silahkan cek classroom Anda karena tugas Anda ada di classroom. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe bagi Anda yang belum subscribe channel ini, Belajar Live Indonesia. Dan video-video kami perbolehkan silahkan di share kemanapun jika memang ini bermanfaat untuk materi pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.